Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat pengen yang langsung ke chartingnya bisa di bagian paling belakang ya. Nah, mostly kita akan bahas lebih ke komen. Tetapi sebelum kita masuk ke komen, gua akan ada satu pengumuman dikit lah. Ini dari satu titipan ya. Jadi puji Tuhan sih ya, grup TCI in general ya ini berkembang dengan lebih pesat begitu. Kenapa? Karena ya sekarang lebih besar liquidity-nya, maka makin banyak yang penasaran dengan kripto in general ya. Nah, tetapi tentunya saat orang masuk karena liquidity besar, itu juga cukup banyak mengundang orang-orang yang akan jatuhnya lebih ke dukun begitu. Wah, tebak-tebakan, market akan begini, market akan begitu, pasti begini, pasti begitu. Udah beberapa lah, ada yang sampai di grup aja udah bilang ini udah ada 3 dukun nih yang hancur di market katanya ya. Yang tebak-tebakannya salah total. Yang terakhir itu tebak-tebakan bilang BTC bakal 100.000 fix no miss katanya ya. No miss karena ada Jerome Powell ya, speech Jerome Powell. Bahkan kayaknya dia bahkan nggak ngomong, pokoknya cuma ngomong jam 4 pasti, lihat aja nih ya. Tahunnya tidak kejadian. Begitu. Jadi ya untuk para dukun, kalau lu masuk TCI sebenarnya cuma ada pilihannya satu. Lu berubah atau akan pelan-pelan dihajar terus di grup begitu. Karena TCI itu adalah komunitas yang sangat benci dukun. Kita benci dukun. Kenapa? Karena rata-rata dari anggota utama TCI yang udah lumayan lama di TCI adalah orang-orang yang udah bosen kena dukun dulunya ya. Wah, market begini, market pasti begini, begitu, begini, begitu. Ujung-ujungnya semua yang ngomong pasti-pasti gak bener, salah mulu gitu ya. Jadi ya kalau mau ngedukun di TCI nggak tepat ya. Dan kalau sampai ada yang ngedukun, silakan boleh terus lu pertanyakan, tahu dari mana bisa segitu, cecer aja terus, hajar terus, kenapa bisa begitu ya, tanya gitu ya. Yang kedua, urusan untuk spam ya. Jadi airdrop gue pribadi nggak masalah, gue pribadi pun ya sekarang udah berkurang sih. Dulu ya, waktu dulu lebih sering tuh main airdrop ya, tapi sekarang udah nggak terlalu lah ya, nggak ada waktu soalnya ya, sayangnya ya. Tapi ada beberapa kali komplain bahwa banyak yang spam. Nah gini, kalau sampai ada yang nge-spam dan terlalu banyak, boleh coba di-report ke gua. Gua akan coba warning dulu. Tapi kalau masih berkelanjutan, ya kick. Begitu, sesuai dengan aturan di grup. Begitu. Ya, jadi kalau sampai ada yang melanggar aturan di grup, boleh komen. Ya, bukan komen. Boleh tag ke gua atau ke Sato. Kalau perlu berkali-kali dan langsung tulis, "Bang, ini melanggar aturan ini karena begini." Ya, langsung aja. Supaya apa? Supaya komunitas kita ya bersih begitu. Karena kalau kebanyakan masuk sampah di satu komunitas, itu komunitas bisa sakit begitu. Jadi ayo kita sama-sama bersihkan komunitas kita supaya tidak banyak sampah di dalamnya ya. Oke, next adalah untuk economic calendar kita nggak ada apa-apa ya, atau lebih tepatnya nggak ada bintang 2 dan bintang 1 ya. Maka dari itu ya kita bisa lebih fokus ke TA untuk hari ini dan besok ya, karena besok pun masih belum ada bintang 3 ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance di sini kan mulai terjadi koreksi nih tanggal 16 ini ya, tanggal 16 November. Ya, seperti biasa ya. Ini like clockwork jujurnya ya. Setiap kali terjadi koreksi di Bitcoin Dominance akan selalu ada orang yang teriak-teriak altcoin season. Altcoin season. Siap-siap kita akan seperti dulu 2021. Selalu 2021. Sekarang kalau gua sih simple, gua sih akan keluarin satu ini aja ya. 2021 kenapa bisa terjadi altcoin season gila seperti ini? Balance sheet sudah terjadi pergeseran dari QT ke QE, dari quantitative tightening ke quantitative easing begitu. Nah pertanyaannya sekarang masih easing atau tightening? Kalau buat lo yang actually listen, ini masih QT. Nah jadi kalau lo pengen kayak 2021 itu mimpi di siang bolong begitu. Ya jadi hati-hati ya, karena udah mulai, bahkan ada juga yang di grup ya beberapa tuh, wah Bitcoin Dominance turun nih, altcoin season, mulai ada seperti itu. Jadi hati-hati gitu ya, karena kalau lu ingat April Maret pun udah berapa banyak tuh dukun santet yang teriak-teriak altcoin season begitu. Nah sekarang apa kabarnya nih yang semua portonya altcoin hancur kan? Ya pasti hancur. Kenapa ya? Karena Bitcoin Dominance ya, si Dominance naik terus gitu loh. Dominasi naik terus di masa-masa koreksi lagi kemarin April Maret. Ya hancur lah. Makanya ada sampai banyak yang curhat, "Bang, minus 80, 70." Itu portonya kalau kebanyakan alt seperti itu. Karena ya BTC-nya santai, cuma minus paling parah 30% dari all time high-nya di masa itu. Gitu. Ya jadi ya
semoga ya, semoga untuk keluarga besar TCI sih udah hafal ya dengan ini ya, dengan reminder gue urusan ini begitu, karena udah sering banget gue ingetin dan ya ironisnya terus terjadi begitu ya. Oke, langsung aja ke pembahasan komen. Pertama dari MK12 ya, official. Bang, terima kasih. Aku seorang tukang finishing mebel. Lihat channel ini udah 2 bulan yang lalu. Sekarang aku masuk kripto baru 1,5 bulan. Alhamdulillah profit, alhamdulillah profit. Semoga Matoshi dan kawan-kawan dilancarkan semua urusannya. Amin, 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 amin ya. Mantap. Next dari F2 Success. Benar semua yang dibilang Kohtoshi. Jangan suruh-suruh market. Kita hanya bereaksi. Kondisi market apapun, bukan berandai-andai. Karena saya sudah merasakan berdarah-darah sekarang. Dan masih hold koinnya kemarin. Sudah profit 30% karena terlalu tamak, akhirnya langsung anjlok 20% sekarang. Ya, gini bro, nggak apa-apa ya. Yang penting, yang paling penting adalah lu sadar bahwa aduh salah nih ya, kemarin kebanyakan, misalkan kebanyakan altcoins gitu, atau oh kemarin sebenarnya udah keluar nih SOP TP gua ya. Lagi-lagi SOP TP kita berbeda nggak masalah, tapi yang penting ada SOP-nya. Kalau nggak ada SOP TP pokoknya cuma ya nantilah kalau gua udah kerasa bearish baru gua TP, itu bahaya begitu. Jadi ya tetap ya, semuanya itu yang penting ya bereaksi begitu, karena kalau kita udah tebak-tebakan, disitulah cara paling gampang untuk kita digorok oleh market ya. Jadi nggak apa bro, ini jadiin pembelajaran ya. Ya mending ini masih dalam kondisi profit cuma berkurang. Banyak yang kondisinya malah minus parah kemarin. Jadi ya bersyukurlah, ini pembelajaran yang lumayan sakit tapi nggak sampai sakitnya minus begitu ya. Next dari Bull Boy. Waduh, namanya Bull Boy nih ya. Saya newbie, nonton channel ini mulai awal Agustus. Tiap pulang kerja selalu nonton update dari Matoshi. Belajar dari minus karena awal coba-coba masih buka map chart mungkin ya. Chart langsung all in altcoin 100 juta karena buy saat hijau body tebal dan jual pas merah karena takut semakin minus. Waduh, minus berapa nih ya? Alhasil kena gorok market 30%. Mantap sekali. Hasil kerja keras nguli 1 bulan hangus, Mak. Mulai sedikit mengerti, ternyata market cukup kejam. Yes, ya, market memang kejam. Dan setelah nemu channel ini, sekarang mulai recover, tinggal minus 5% doang. Wow, ya jadi lagi-lagi ya. Thank you buat testimoninya ini. Gua ya kalau bisa bagi orang yang merasa terbantu begitu, terutama mungkin dari kemarin tuh April Maret banyak yang kena dukun gitu ya, dukun Bitcoin pasti begini, Bitcoin pasti begitu, altcoin pasti begini, masukin berapa jadi berapa M gitu ya. Nah, boleh komen di bawah nih. Apa pengalaman kalian setelah ikut bareng TCI? Ya di sini gue bersyukur, gue happy banget ngedengarnya. Dari minus 30% ya sekarang tinggal minus 5% doang. Ya gue berharap bukan cuma sekedar ini ya, bukan cuma sekedar bisa break even point, tapi gue berharap bisa jauh lebih profitable lagi ya. Thank you untuk Matoshi and team. Salam dari Kuli Negeri Ginseng. Wah, dari Korea nih. Keren ya. Mantap. Jadi kemarin ada yang dari Malai, ada yang dari Korea. Kemarin satu bilang ada dari mana satu ya? Jepang atau mana ya? Gue lupa lah ya. Ya tapi orang Indonesia sih yang tinggal di sana ya. Mantap ya. Semoga cepat break even point dan bisa mulai merasakan profit ya. Next dari Crop Cinema. Profit kemarin 8.000, tambah lagi 6.000 bang. Gila lu bang, terima kasih banyak bang. You're welcome. Wah mantap ya. 8.000, 6.000, wah asik ya. Tinggal ya terus aja konsisten. Begitu, waktunya akumulasi. Waktunya TP. Waktunya buka posisi long, buka. Ya kalau cut loss ya cut loss. Ya TP lagi. Jadi jangan terlalu pakai perasaan. Gitu. Kalau nggak pakai perasaan kan asik ya, profit. Ujung-ujungnya profit. Next dari channel Shaza ya. Ilmu dan warning semua udah dikasih Bang Toshi. Plus market lagi trend bullish. Kalau masih banyak yang minus, kebangetan. Ya jujurnya, ya iya sih kebangetan juga. Kita dikasih waktu lama banget loh akumulasi. Bener. Menurut bro ini ya, bro channel Saja ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita dikasih waktu ekstrim lama ini ya. Nih dari kita all time high sampai kita tembus lagi tuh kita 240 hari. 240 hari kita tuh sampai wah minus sampai 30% dan seterusnya. Kalau sampai masih minus juga ya bingung juga sih gitu. Apalagi kalau yang dengerin ya, kalau belum pernah dengerin terus masih minus ya itu make sense karena mungkin ya ancur-ancuran gitu kemarin. Tapi kalau lu dengerin TCI, dengerin DCWT tapi masih minus, kebangetan sih jujurnya ya. Oke. Next dari Eric Taufik.
Bang Toshi sudah melaksanakan amanah UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, salut Bang, jangan pernah lelah menjadi pencerdas bangsa. Wah, thank you, thank you, thank you. Dan jujurnya memang ini salah satu motivasi awal gua sama Sato bikin YouTube channel gitu, karena di 2021 itu kan lagi masa-masanya ini ya, liquidity lagi gila-gilanya dan banyak sekali ya, lu mau sebutnya apa, influencer lah, apalah, guru lah, apapun itulah ya, banyak yang jujurnya gak jelas banget gitu, pom-pom banget gitu. Nah dari situ gue berusaha untuk bikin satu channel yang kebalikan dari itu. Gue pengen channel yang mengedukasi orang-orang supaya mengerti kenapa mereka beli ini, kenapa beli itu, kenapa beli di sini, kenapa TP di sini, dan seterusnya gitu. Jadi ya, thank you bro. Ini memang salah satu tujuan utama gua sama Sato bikin TCI, dan kita pengen semuanya for free begitu. Kita nggak pengen, oh kalau pengen tahu lebih kalau pengen tahu lebih detail, oh kalau pengen lebih akurat bayar sekian. Enggak, gue pengen semua bisa orang mengakses for free. Tabur tuai, menabur hal baik, kita akan tuai juga hal baik. Dan gue jujur udah merasakan secara langsung ya, merasakan secara langsung, dan nggak harus langsung dari YouTube, bisa dari berbagai macam tempat lain gitu. Jadi memang dunia ini saat kita menabur hal baik, gue sangat percaya kita akan menabur juga hal baik. Kita menabur hal baik, kita akan menuai juga hal baik. Begitu ya. Next. Wah, banyak juga. Oke. Dari aku kamu ya. Semoga Desember di ultahku yang ke-14. Wow, berarti masih umur 13 nih. Luar biasa ya. Moga-moga di ultahku yang 14 Bitcoin bullish, Bang. Apalagi dengan berhentinya Gary Gensler, XRP bisa pump. Buat Bang Toshi, makasih selalu bimbing aku. Buat yang nyinyir, kalau kalian gak setuju dengan prediksi channel ini, gak usah diikutin. Simple kan? Ya gini sih sebenarnya, kita tuh kalau ngomong prediksi sih enggak lah ya. Kita bikin analisa, kita bikin beberapa skenario begitu. Tapi ya bener, kalau nggak suka ya nggak usah diikutin begitu ya. Dan apa namanya, kalau gua sih gini ya, selama orang punya SOP yang jelas, masuk ke market kenapa ada ya, ada alasannya, ada landasan TA-nya gitu ya. Keluar juga ada landasan TA-nya. Itu nggak masalah. Udah ada SOP. Mau beda sama gua pun nggak masalah. Gua bukan orang yang wah egonya luar biasa besar sampai cuma bilang cara gua yang cuma bener. Enggak. Banyak jalan menuju Roma. Tapi banyaknya orang tuh nggak pakai jalan buat ke Roma. Banyaknya ngegali ke tanah tuh. Lama-lama kekubur sendiri. Nah itu adalah cara trading yang kacau. Yang pakai perasaan. Begitu. Ya, jadi selama pakai SOP ya, dan jelas keluar masuknya nggak masalah begitu. Dan wah ini luar biasa ya, belum 14 tahun ya, bentar lagi 14 tahun udah mulai invest di kripto. Wah kalau gua dari seumur begini udah asik banget sekarang ya. Tapi ngapa nih, bagus ini, modal yang luar biasa besar ya, tertarik investasi di umur semuda ini. Karena jujur umur 13-14 zaman sekarang fokusnya ngapain sih? Ya fokusnya ya banyaknya main-main ini kan, main TikTok dan lain-lain gini gitu. Ini luar biasa nih. Anak baru umur 14 tahun, bahkan belum 14 tahun, nyaris 14 tahun, udah mikirin investasi. Wah, keren. Next, dari Cypherpunk. Wah, mantap-mantap nih ya. Apakah kayak ini si siapa namanya? Ya sebenarnya kayak zaman-zaman Satoshi itu dulu disebutnya cypherpunk ya, orang-orang yang apa namanya suka bikin kriptografi dan lain-lain ya, Halvini gitu, dan yang the OGs gitu ya. Semakin hari kalau ngikutin terus apa yang dikatakan Bang Toshi jadi semakin paham. Beli saat di titik support, jangan dipaksakan. Mantap, mantap Bang, aku simpan kata Mutiara ini. Mantap ya, keren. Ya jadi ya benar, jangan dipaksain gitu. Kalau lagi di resisten jangan dipaksain, kalau lagi di support ya udah beli. Kalau tembus gimana Bang? Support kan ada banyak. Begitu, itulah pentingnya kenapa kita di CE, bukan tebak-tebakan di satu titik all in. Begitu ya. Next. Wah, dari Ricky Prastika nih. Wah, keren, ada super apa nih? Kemarin satu bilang super thanks ya. Bang bahas Koti. Wah, Koti udah lumayan lama nih nggak ada request Koti. Nanti deh ya, coba kita DCWT sesi 2 besok kita akan coba bahas Koti lah ya. Thank you ya. Next dari Alip Saputra. Bang mau minta saran nih. Saya ingin jadiin altcoin itu jangka menengah saja. Wah, keren nih. Berarti sering nonton ya. Ada tahu nih jangka pendek, menengah, dan panjang. Terus kalau sudah kena SOP TP, saya TP dan hasil TP-nya itu buat DCA Bitcoin. Dan itu terus diulang saat Bitcoin udah kena SOP TP, aku masukin ke altcoin lagi, dan terus itu gimana menurutmu Bang?
Ini sorry agak belibet, agak bingung juga aku nulisnya gimana. Jadi gini, berarti kan maksudnya lu dari altcoin, lu menengah aja, berarti cycle beres, lu nggak pegang lagi gitu kan. Nah, udah lu TP, udah gitu lu masukin ke Bitcoin. Nah, udah gitu diulang lagi dari Bitcoin ke altcoin dan seterusnya. Sebenarnya nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Itu boleh, lu TP altcoin masukin lagi ke Bitcoin, Bitcoin ke altcoin, wah diputer-puter-puter, boleh, gua pun lakuin itu. Tapi yang penting rasionya jangan sampai terlalu timpang begitu. Karena kadang-kadang kalau terlalu semangat gitu ya, apalagi kalau altcoins-nya banyak, dari 70-30 tiba-tiba kebalik, BTC-nya cuma 30, si altcoins-nya 70. Nah, kalau kayak gitu bahaya. Tapi selama rasionya masih oke, fondasinya masih Bitcoin, itu bagus-bagus aja ya. Nice. Ini bagus nih. Artinya pertanyaannya itu lu udah mikir dulu, lu udah tahu dulu dasarnya ya. Lu masih ada yang lu bingung. Nah, ditanya. Itu yang benar. Jangan lu baru baca ini ya. Suka gini soalnya. Orang belum nonton videonya karena gue tahu di videonya gue bahas soalnya. Belum nonton videonya baru lihat thumbnail nanya. Waduh, itu paling kacau tuh ya. Bagus nih, gue suka yang seperti ini ya. Next. Dari Farel Algis. Bang, saya koki di salah satu hotel di Bali. Wah, lengkap ya. Udah ada koki, ada ibu rumah tangga, ada pebisnis. Lalu kemarin juga ada ada kuli dari sini, ada kuli dari Korea, wah lengkap banget ya. Happy banget nih ya, keluarga TCI makin beragam ya. Di Bali ya, saya pemula Bang, belum paham apa itu TA. Apa itu posisi long dan short future. Mohon jelaskan Bang, mulai kripto baru bulan lalu. Nah, kalau baru banget lebih baik fokusnya spot aja. Berarti jangan dulu mikirin long dan short ya, jangan mikirin dulu futures. DCA dulu, dan jujurnya kalau dalam masa sekarang sih lebih baik dan lebih amannya gitu fokus di BTC Ethereum aja dulu ya. Jangan langsung loncat ke alts begitu, karena takutnya TA-nya masih belum belum biasa. Jadi nanti waktunya ya gini, lebih aman kalau sampai lu nyangkut parah, itu mending aman di BTC Ethereum dibandingin lu nyangkut di berbagai macam alts yang lain-lain. Karena alts sudah banyak yang ya dari cycle kemarin aja banyak yang udah cloud, nggak tahu kemana. Begitu. Jadi kalau sampai ada kesalahan fatal di cycle ini pun masih selamat gitu. Salah satu penyesalan terbesar gua adalah waktu cycle pertama gua kebanyakan spekulasi ke altcoins. Dari BTC BTC udah profit, gua TP ya lumayan banyak. Udah gitu gue coba-coba altcoins, dan 90% dari altcoins itu hancur, bubuk, udah gak ada harganya begitu ya. Jadi ya makanya kalau gue pribadi sarankan fokus aja dulu lebih ke Bitcoin dan Ethereum. TA-nya bisa pelan-pelan dipelajari di DCWT sesi 1 dan sesi 2 ya. Wah mantap nih untuk Bro Aina ya. Ini kayak gini, ini adalah satu engagement yang gue suka banget dari para subscriber yang udah lebih lama, udah lebih senior di TCI, membantu yang baru begitu. Ini mantap ya. Next dari Hans Diesel. Bang Toshi, dokternya kripto, mau TP kok bingung. Menurutku aku kalau udah untung ya dijual. Bener nggak Bang? Yang bingung itu kayak aku Bang saldonya yang bingung itu kayak aku Bang, saldonya dikit, mau TP 20% terlalu sedikit, TP 50% sayang saldonya tinggal sedikit buat jaga lilin kalau ngepam lagi. Sebenarnya gini, yang penting persentase ya. Kecil nggak kecil, besar nggak besar itu relatif begitu. Jadi yang penting persentase saja. Kalau persentase itu bisa di scale dari dana kesannya ratusan ribu sampai triliun juga bisa kalau mau begitu ya. Jadi ya kalau untung dijual ya gini sih sebenarnya. Yang penting itu kalau keluar SOP TP gitu. Keluar SOP TP, lu udah bikin SOP nih misalkan. Oh, gue pengen TP pakai RSI. Monggo. Oh, Bang, gue mau TP pakai Bollinger Band kayak lu. Boleh. Oh, Bang, gue TP mau pakai ini deh yang unik sedikit pakai Fibo. Silahkan. Oh, Bang, mau pakai Ichimoku Ryu. Terserah lu. Yang penting ada SOP-nya. Jangan sampai lu kapan TP? Ya nanti saat sudah beres. Aduh, itu bener-bener kata gue jawaban paling bodoh banget kalau seperti itu ya. Wah, kapan lo TP? Wah, ngapain TP? Lagi bullish, nanti lagi bearish. Lagi bearish itu seperti apa? Ya waktu marketnya turun. Waduh, ya jangan sampai seperti itu. Ya, yang penting udah ada SOP-nya. Kalau udah ada SOP-nya nggak masalah ya, mau seperti apapun itu. Next, wah thank you nih dari Nandi Kusma ya, thank you buat super thanks ya kalau nggak salah namanya ya. Next dari Dimas Aja ya. Bener Bang, gue eksperimen BTC. Gue yang awalnya sekitar 60% BTC, 30% ETH.
Gua sell 100%, beli alt semua. Waduh, beli alt semua. Awalnya Porto plus, sekarang plus sekitar, plus sekitar 10% lebih. Sekarang minus 30%. Pembelajaran yang berarti Bang. Di masa BTC all time high gini, apa bagusnya dimasukkan ke BTC lagi sekitar 70 atau nunggu momen bearish dulu Bang? Terima kasih. Jadi gini, sebenarnya ini permasalahan rasio lu aja. Rasio lu dulu awalnya udah bener, udah deket-deket lah, gitu ya, udah deket-deket, gitu. Nah, tapi sama lu dijual semua, lu reset ke alt semua ya, jadi minusnya bisa lebih gila, begitu. Jadi ya kalau menurut gua sih sebenarnya lu benerin lagi aja, ya. Nggak harus lu tutup lagi semua, tapi ya lu tutup yang paling beresiko dulu. Posisi altcoins yang beresiko, yang market cap-nya terlalu kecil, yang lu bener-bener nggak ngerti ini sebenarnya apa, nah lu tutup. Nah, itu mulai masukkan lagi ke BTC sedikit-sedikit ya. Nah, jadi ya bikin sebisa mungkin rasionya mayoritas di BTC. Jadi fondasinya BTC, sisanya altcoins. Jangan kebalik. Gitu. Ini bukan cuma kebalik, ini malah nggak punya fondasi ya. Dibikinnya di atas pasir nih ya kalau semuanya altcoins begitu. Jadi ya itu aja ya. Pelan-pelan dibalikin lagi ke posisi yang normalnya. Kalau bisa 70-30, tapi ya minimal mayoritasnya di BTC gitu ya. Kalau mau pelan-pelan digeser ke alts tuh nanti saat Bitcoin dominance-nya udah mulai turun ya. Bukan mulai turun ya. Saat Bitcoin dominance itu udah masuk dalam kondisi si balance sheet itu udah mulai naik. Sekarang kan masih turun terus nih ya. Nah, selama masih turun terus sih patokan gua masih 70-30 begitu ya. Oke, next dari Abdul Latif. Lagi marak penawaran trading robot, bahkan ada koin katanya dikendalikan oleh AI. Bagaimana menurut Bro Toshi? Apakah itu bagus untuk diikuti? Gini, robot gue pribadi tuh sebenarnya sedikit bingung ya, karena gini, orang tuh banyak yang berpikir robot itu dia nggak ngerti apa-apa, tinggal dia pakai masukin duit jadi duit ya, duit jadi duit gitu, masukin robotnya pinter katanya, guanya bodoh tapi robotnya pinter misalkan, itu nggak boleh, udah pasti nggak boleh yang seperti itu ya. Lu harus mengerti percis cara kerja robotnya, bahkan kalau bisa ya, yang menurut gue lebih bagus lagi adalah robot lu, atau lebih tepatnya ya algo ya robot lah, udah biar gampang lah ya. Robot lu itu kalau bisa menjalankan SOP trading lu gitu, biar lu bisa santai. Lu paling cuma pantau-pantau sedikit begitu. Itu yang paling benar. Jadi trading robot sebenarnya bisa aja asalkan lu ngerti cara pemakainya dan lu tahu SOP dari awal masuknya sampai keluarnya lu ngerti. Tapi kalau lu berharap ada robot nih jenius nggak pernah kalah, profit mulu ya, itu sih bullshit. Udah ada dari cycle manapun, selalu ada. Di cycle kemarin itu kita bahas 3 atau 4 robot trading bullshit yang sebenarnya Ponzi. Begitu. Ya jadi ya harus tahu nih robot jenis apa. Karena dua-duanya seringkali disebut sebagai robot. Gitu ya. Nah, terus untuk AI, udah dikendalikan AI dan lain-lain. Pokoknya gini, selama dia menjanjikan yield besar, menjanjikan bunga besar, itu rata-rata bullshit. Langsung aja gue ngomong ya. Wah, bunganya fix besar, bullshit kemungkinan besar. Ya, jadi pokoknya kalau something that sounds too good to be true, usually it is too good to be true, gitu ya. Next dari Mahendra Vlog ya. Bang Toshi, saya mau tanya, saya sudah pegang BTC dan 5 altcoin. Enaknya altcoin dikurangin apa ditambah lagi? Sebenarnya berapa ideal kita pegang altcoin? Mohon pencerahannya. Karena saya pakai modal kecil. Ini bagus ya. Kita kalau bisa sih jangan kebanyakan. Ya, porto tuh jangan kebanyakan. Kalau gue pribadi tuh jangan sampai tembus 10, apalagi kalau lu sendirian ya. Kalau ada tim itu mungkin bisa lebih lah ya, kayak gue ada tim, jadi gue bisa lebih dari itu, karena ada yang oke, lu pantau ini, lu lihat gimana price action dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ya, lu sendirian, gue pribadi sangat menyarankan di bawah dari 10. Bahkan kalau bisa sih lu segini 6 juga udah cukup deh ya, karena ya kalau chartingnya kebanyakan juga pusing sendiri begitu ya. Nah, kalau dipindahin ke altcoin atau dikurangin tambah, kalau menurut gua sih gini ya, stick with it ya. Segini udah cukup kalau secara jumlah ya, nggak perlu ditambah lagi. Tinggal ya paling mungkin alokasinya bisa pelan-pelan dimainin kalau sampai mulai sudah terjadi peningkatan balance sheet begitu. Ya itu aja sih, mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan. Tapi selama balance sheet masih terus turun seperti ini, ya akumulasi tetap, tapi usahakan rasionya tetap 70-30. 70% BTC, 30% altcoins gitu ya. Oke,
kurang lebih seperti itu ya. Beres juga panjang ya pembahasannya hari ini. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke pembahasan altcoins-nya. Kita akan charting Cardano, Solana, dan XRP. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa, kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo yang intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga. Di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, kita bisa lihat di sini ya. Terakhir kan kita bahas posisi short. Posisi shortnya sudah kena target TP ya. Nah, hari ini retest lagi nih bang ya, udah kena target TP sebenarnya, cuma retest lagi. Boleh nggak bang buka lagi? Kemarin kan udah retest 2 kali nih, anggap aja retest ketiga. Sebenarnya kalau mau ngomong boleh nggak boleh ya boleh-boleh aja. Tapi ini adalah setup posisi short yang resikonya lebih tinggi dibandingkan retest 1, retest 2 seperti biasa. Begitu. Jadi kalau sampai lo mau buka, ini mungkin adalah posisi short yang bisa dibilang lebih beresiko. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi mau yang buka ya boleh, tapi lebih beresiko dianggapnya ya. Untuk posisi shortnya ini kalau lo mau buka, target TP-nya itu di angka 0,723 gitu. Ya, jadi kurang lebih sama seperti setup posisi short yang terjadi di tanggal 17 kemarin ya. Untuk posisi spotnya, nah untuk posisi spot belum terjadi reclaim, maka dari itu ya buy limitnya masih sama ya, di 0,668, 0,639 dan di 0,625. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kemarin ngepump 10,09% ya. Wow, ya dia meningkat dengan luar biasa cepat ya, bukan meningkat doang, tapi ini pump ya, pump dengan lumayan besar. Nah, untuk sekarang berarti di sini kan kemarin nggak terjadi retest ya. Nah, ini pentingnya ya. Kalau belum terjadi retest ya jangan dipaksakan buka posisi short. Kadang-kadang suka ada yang bandel nih. Ini nggak retest, ini udahlah buka aja short. Taunya bam naik kayak begini. Ya, jadi sangat penting untuk menunggu konfirmasi. Begitu ya. Nah, ini sudah tembus ke di atas dari 202,64. Artinya untuk posisi spotnya ada perubahan nih. Buy limit pertama jadi di angka 226,64, lalu di 202,00 dan di MA20. Itu untuk posisi spotnya. Posisi futures masih belum ada setup begitu ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kemarin koreksinya ya sebenarnya ngedam sih masuknya ya, ngedam 5,89. Tapi hari ini sepertinya XRP masih belum mau menyerah ya dan mencoba untuk naik lagi ke atas. Nah, apakah akan bisa atau tidak? Kalau menurut gue lihat besok. Kalau besok sampai jam 7 pagi ya. Kalau jam 7 pagi dia ternyata malah turun koreksi ke bawah, berarti ini udah benar-benar konfirmasi menjadi resisten baru gitu. Tapi for now masih
ini masih belum terjadi konfirmasi. So we'll see besok ya, apakah dia daily close di atas dari 1,122 atau tidak gitu ya. Untuk posisi futures otomatis karena ya habis ngepump seperti ini ya belum ada setup lagi ya. Jadi sekarang kita langsung aja ke spot. Untuk spot di angka 0,7226, lalu di 0,668 dan di 0,60. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.